Standar Tuhan itu tinggi ya. Anda pikir Anda cuma nyanyi-nyanyi di gereja kejang-kejang ambil kuraba-raba masuk surga, enak aja loh. Kalau Anda tidak diakonia, ancaman, ancaman ya, ngeri ancaman di Alkitab ya. Semua ya mungkin Anda bisa Anda langgar, tapi ketika tidak berdiakonia itu langsung ceritanya neraka loh. Hari ini kita mengulang sedikit yang kemarin ya. Bagaimana kita mengadakan Jehovah Shammah ya. Kalau di gereja diajarkan ya, terutama gereja karismatik ya, aku merasakan kehadiran Tuhan yang amat sangat kuat di tempat ini. Hadiratnya kurasa, ini adalah tempat kudus. Lihat hadirat Allah berasa. Siapa yang berasa? Nggak ada yang berasa. Wah, salah tuh. Terus kita tanya, Pak Pendeta taunya gimana? Karena gereng-gereng. Salah. Karena gereng-gereng itu biasanya kalau habis pipis, cerut, gereng-gereng. Bedanya apa coba sama hadirat Tuhan? Kan? Bulu romanya berdiri ya, bulu roma berdiri, Anda bulu roma berdiri, Anda kalau misalnya dikasih bulu ayam di sininya aja bulu romanya bisa berdiri. Ya kan? Jadi relatif ya. Relatif sekali hadirat Tuhan itu. Anda mau mendefinisikan hadirat Tuhan apa sekarang? Ya. Kurasakan hadiratnya begitu kuat. Iya, bohong. Pokoknya pendeta-pendeta ini banyak bohong. Wah Pak, kok berani-beraninya apa mengucap Roh Kudus? Oh enggak. Justru orang-orang ini mengucap Roh Kudus dengan mengatakan Tuhan hadir. Nyatanya dia pelit. Nah, kemarin kan sampai situ kan, kemarin lagi tahun baru kan. Nyatanya dia pelit, mau diakonia pelit. Punya lahan parkir segitu besar masih banyak gembel-gembel, padahal dia punya tanah begitu besar nganggur, gembel-gembel di sepanjang Surabaya, di sepanjang Jakarta itu banyak ya. Gembel-gembel yang ada di Semarang, gembel-gembel di Medan itu yang gereja-gerejanya gede-gede, lahan parkirnya gede-gede. Ya kan? Tapi kenapa banyak gembel-gembel di pinggir jalan? Kenapa dia nggak undang itu gembel-gembel itu untuk di lahan parkirnya yang besar dan maha indah itu? Terus dia mau mengklaim bahwa hadirat Tuhan berasa kehadiran Tuhan, gundulmu peang. Nggak ada. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan? Ya kan? Tuhan Yesus udah jelas dengan ngomong, ketika kamu melakukannya untuk orang ini, kamu melakukannya untuk aku. Yaitu apa? Melakukan apa? Ngasih duit? Bukan. Ngasih utangan beli mobil? Bukan. Ngasih ke pendeta beli jam tangan 15 miliar? Bukan juga. Ya, bangun gereja yang gede, apalagi bukan. Tuhan nggak pernah suruh. Di dalam perjanjian baru tidak ada satupun ayat disuruh bangun gedung gereja. Tetapi semua persembahan di dalam perjanjian baru pasti bicaranya diakonia. Ya, pasti bicaranya 90%, yang 10% itu untuk biaya perjalanan para rasul ketika mereka melayani Tuhan. Ya, jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Tapi 90% pembicaraan pengumpulan dana selalu untuk diakonia. Jadi begitu menghadirkan Tuhan ya. Simpel kan? Nah sekarang, sebentar. Jadi menghadirkan Tuhan itu, kalau bilang Tuhan hadir itu harus real. Tuhan hadir itu dengan gereng-gereng itu bohong. Ya, Tuhan hadir gereng-gereng. Wah, aku merasakan dijamah oleh Roh Kudus. Waktu nyanyi aku hanya bisa menangis atau menyanyi merasakan kasih Tuhan. Anda nyanyi gelas kaca itu si Nia dan Niati aja nangis tuh. Ya kan? Gelas kaca sambil nangis-nangis dia. Karena baru diputus sama pacarnya atau apa. Bisa saja kan? Ya kan? Coba Anda kalau baru diputus sama pacarnya, Anda nggak usah nyanyikan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kehadiran-Mu. Nggak usah nangis. Anda pengen nangis, nggak usah gitu. Anda baru diputus pacar. You, me, and. Kata pacarmu kan. Terus Anda di rumah tinggal nyanyi saja. Aku rela hidup menderita. Nangis-nangis tuh Anda tuh. Wah, jamin itu pokoknya nyanyi itu. Nangis bawang itu. Ya kan?
Jadi Anda mau bilang apa tentang hadirat Tuhan? Anda hanya bisa berilusi tentang hadirat Tuhan kan? Kalau rombongan Nabi ke-26 mengajarkan kepada Anda, jangan berilusi dengan hadirat Tuhan. Karena di mana ada hadirat Tuhan, di mana sungai itu mengalir, ya kan? Selalu di situ ada kehidupan. Ada orang besok nggak bisa bayar sekolah, udah mau dipecat dari sekolahnya. Tiba-tiba Lukulio datang. Berapa toh? 2 juta. Ya ampun, 2 juta nih tak bayari. Tapi resikonya Lukulio setahun nggak bisa beli baju baru. Enggak apa-apa. Yang penting dia bisa sekolah selesai. Bayar SMA. Gereja-gereja mau bullshit, hadirat Tuhan, jemaatmu kere aja, kamu diem saja. Bullshit, ya. Wah, mantap. Pokoknya rombongan Nabi ke-26 ini kejang-kejang kalau kalau ada ukurannya hadirat Tuhan adalah greng-greng, wah saro, apa segala macam. Kita jangan pura-pura. Ya, kita nggak usah berretorika, jangan berilusi tentang Tuhan deh. Nanti Anda kecewa. Ya, Anda kan kecewa. Jangan berilusi tentang Tuhan, ya. Sekali lagi, Anda akan kecewa ketika Anda berilusi tentang Tuhan. Dan Anda tidak akan menemukan kebenaran sejati. Ya. Ketika Anda berilusi tentang Tuhan, Anda tidak akan menemukan kebenaran yang sejati. Anda akan dibawa kepada agama-agama palsu. Ya. Ketika pencapaian kepada Tuhan itu ditentukan dengan ritual simbol, harus 3 rakaat, 5 rakaat. Kalau doa fajar itu banyak yang 3 rakaat itu. Nyalain som, ya kan? Bangun tidur, nyalain som, lalu tidur 3 rakaat itu, ya kan? Doa fajar itu banyak tuh. Kalau dipanggil-panggil nggak nongol-nongol, nggak taunya 3 rakaat semua, udah pada bablas semua. Doa subuh itu, iya kan? Nah, Anda yang tidak berdiakonia nggak masuk surga, enak aja lu. Ayatnya sudah jelas, ya. Anda yang tidak berdiakonia itu nggak masuk surga. Ayatnya sudah jelas, Matius 25, Anda baca satu pasal itu ya, sudah kita ulangi bolak-balik. Anda yang tidak ngasih tumpangan, gereja-gereja yang punya halaman parkir besar, ya, lihat jemaat yang ikut mendengar, gerejamu kalau gerejamu punya halaman parkir besar, tapi di kotamu banyak gelandangan yang tidak kamu tampung di gerejamu, itu gereja itu dan seluruh jemaatnya terkutuk. Serta wedan kejang-kejang oke. Kalau gerejamu besar, halaman parkirnya, ya, atau gedungnya besar, bahkan gedungnya besar, tapi di jalan banyak gelandangan, ya, itu pendeta sak jemaat-jemaatnya terkutuk. Ngeri loh. Dan pendeta ngajari jemaatnya menjadi terkutuk. Terus gimana dong? Hati-hati. Jangan menjadi bagian dari itu. Karena Anda tidak diajari kepada kebenaran. Oh, ini nggak main-main ya, Tuhan Yesus yang ngomong. Loh, papa saya nggak pernah berdiakonia. Jangan-jangan papamu nggak masuk surga. Kalau papiku mau berdiakonia, papiku biar kere berdiakonia. Ya, serius ya. Kami diajarin dari kecil. Apa yang papi belum mengerti waktu itu, hari ini saya ajarkan ke Anda. Saya temukan rahasianya, saya ajarkan. Dan yang papi gak berani, saya lakukan dengan berani. Makanya saya tarik. Yang saya ngomong ke Anda itu saya ngalamin semua. Ya, 7 kali saya kolor, tak tarik, putus kolor kehidupan saya itu. Putus sampai kedodoran, sampai dipermalukan, kondor pokoknya, wis. Makanya yang saya ngomong sama Anda itu real ya, nggak bohongan. Nggak katanya saya ngalamin sendiri. Kalau saya bilang bebas itu lepas. Kalau saya bilang melewati masa-masa sulit, benar-benar masa-masa sulit. Saya tahu apa itu namanya masa sulit, deg-degan, beringasan, apa saya ngerasain, saya tahu rasanya. Dan saya bilang, Tuhan cukup. Sekarang saya mau hidup tenggelam di dalam sungaimu. Itu.
Standar Tuhan itu tinggi ya. Anda pikir Anda cuma nyanyi-nyanyi di gereja kejang-kejang ambil kuraba-raba masuk surga, enak aja loh. Kalau Anda tidak diakonia, ancaman, ancaman ya, ngeri ancaman di Alkitab ya. Semua ya mungkin Anda bisa Anda langgar, tapi ketika tidak berdiakonia itu langsung ceritanya neraka loh. Direct loh, nggak pakai karena ini jadi ini, karena ini jadi ini, enggak loh. Kalau kamu tidak melakukannya, masuk neraka. Direct loh, ya. Kalau Anda tidak berdiakonia, selesai hidupmu pokoknya. Di gereja-gereja yang tidak mengajari jemaat yang untuk berdiakonia, masih ada gelandangan-gelandangan sementara halaman parkirnya gede, hati-hati. Anda mulai usulkan, daripada Anda nanti masuk neraka, jadi panitia neraka kan? Hati-hati, hati-hati. Nah, ini ada yang jawab nih, ya. Gelandangan, fakir miskin, anak telantar urusan gereja, bukan pemerintah, ya, bukan pemerintah. Gelandangan, fakir miskin, anak telantar itu bukan urusannya pemerintah, itu urusannya gereja. Sebab kalau gereja tidak melakukannya, apalagi pemerintah. Jangan ngarep, gak usah ngarep, itu tugasnya gereja. Itulah tugasnya gereja, hadir ke dunia ini, bukannya ngajarin Anda bikin persembahan supaya kamu masuk surga. Yang penting itu akhirnya dagang ya. Tadi teman saya tak ajak, bos, cowok gereja yuk, enak cowok gereja, batinnya oke. Kalau main properti sudah sepi, Anda sudah capek, ayo bisnis gereja, duitnya banyak. Ya, wah ngeri, serem, ya. Nah, sekarang saudara, kita kan temanya mengubah nasib di tahun 2022. Caranya dengan sedekah Pak, salah? Bukan. Bukan, bukan gitu. Itu kan sudah lagu lama. Kan firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi kalau Anda dengar sama saya, pasti ada yang baru. Ketemu saya lagi-lagi, pasti ada yang baru. Ya, pasti ada yang baru kalau ketemu saya. Nah, Anda lihat tadi ya, ada 1000 hasta, 4 kali kan. Diukurnya 4 kali maksudnya. 4 kali 1000. Itu nih maksud ada 4000 tahun. Dari Adam sampai ke zamannya Yesus itu 4000 tahun. Ya, dari Adam sampai zaman Yesus itu 4000 tahun. Itulah sebabnya setelah tahun yang ke-4000, ya, maka ada pembaptisan Roh Kudus, hari raya Pentakosta di loteng Yerusalem, semua rasul, semua murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa karena setelah 4000 tahun, maka Allah menunjukkan kepada manusia agape itu apa. Selama ini nggak ada yang tahu agape itu apa. Yang mengerti hanya para nabi, itu pun dalam gambar yang samar-samar. Tetapi hari itu, ya, hari Paskah saat itu, maka orang-orang Yahudi itu yang percaya kepada Torah, mereka melihat yang namanya Torah itu apa artinya. Itulah sebuah kasih, puncak klimaksnya kasih Allah kepada umat manusia. Di dalam kedikjayaannya yang bisa mengeringkan laut, ia bisa mengubah segala, bisa awan, topan badai itu ya, tiang awan, tiang api, tiang langit itu nurut sama dia. Kalau bilang tiang langit itu tiang awan dan tiang api zaman Musa ya. Kalau bilang tiang langit yang di dalam Alkitab, tiang langit itu maksudnya tiang awan dan tiang api. Kalau Anda lihat tornado, nah itulah tiang langit itu loh yang dimaksud. Itu bisa nurut, suruh jalan di depannya orang Israel. Ketika orang Israel mau dikejar orang Mesir, tornadonya bisa pindah di antara orang Mesir dengan orang Israel. Nurut, ya. Tuhan yang maha dahsyat itu, ya, menunjukkan kasihnya melalui Yesus yang mati di kayu salib. Dan kalau Anda lihat di dalam Matius, Lukas, dan Yohanes, maka mengertilah mereka. Tadinya mereka nggak ngerti. Tetapi setelah Yesus mati di salib dan bangkit, maka mengertilah mereka apa yang dikatakan oleh kitab suci. Mengerti. Setelah mereka mengerti, mereka hidup dalam itu. Maka dengan sukacita hidup, wah, akhirnya rema. Dan Tuhan memang berikan waktu itu. Ya, saat Pentakosta itu. Ya, dibuka oleh Tuhan. Karena Anda mengerti. Karena mereka kemudian mengerti dan mereka rema.
Rema itu melimpah, meluap-luap dalam hidup mereka. Sampai mereka tenggelam di dalam rema itu. Mereka tenggelam di dalam Roh Kudus itu, dalam rema itu. Nah, bagaimana mereka bisa tenggelam di dalam rema itu? Pertanyaannya. Hari ini kalau Anda, ya tadi saya bilang ya, sungai itu mengalir, kemana sungai itu mengalir ada kehidupan dan memberikan kehidupan. Ada kehidupan dan memberi kehidupan. Ikan-ikan berkeriapan di sana. Serem ya? Senang sekali ikan-ikan, artinya panen yang luar biasa. Selalu pohon-pohon itu tumbuh dan berbuah pada musimnya. Nggak ada yang terlambat. Artinya apa yang Anda tabur itu pasti akan Anda tuai. Semua taburan Anda yang baik Anda tuai. Selama ini Anda menabur yang baik, tapi kenapa nggak menuai? Karena nggak ada air sungai kehidupan itu. Anda nggak jalan penuh di sana. Anda hanya jalan yang becek-becek. Becek-becek sehingga kotor. Anda nggak bisa membedakan mana yang Roh Kudus, mana yang ilusi. Karena Anda becek-becek. Gereja hari ini jalan becek-becek. Gereja berjalan di tanah yang becek, ada air, tapi nggak jelas sehingga kotor semuanya. Nggak bisa memberikan kehidupan, becek-becek. Apa gimana mau diminum air becek-becek? Kalau sungai itu bening, Anda bisa minum. Tapi kalau becek-becek Anda nggak bisa, malah bikin kotor. Anda nggak bisa bedakan, ya kan? Gereja saat ini jalan becek-becek. Kenapa? Iya, di satu retorika. Kalau bilang mengajari, bilang mengasihi, mengampuni, memberkati diakonia, marturianya hitung-hitungan. Ada sempoannya. Nggak bisa. Ya kan? Pertanyaannya tadi. Bagaimana supaya kita tenggelam? Coba lihat ya. Di awal, ketika dia masih semata kaki, orang bisa terpleset. Orang terjatuh dan sakit. Orang berusaha melakukan. Dia pengen tahu, dia cari tahu Tuhan itu seperti apa. Ya rasa ingin kepada Tuhan itu yang luar biasa. Tapi tetap jatuh bangun dalam segala kelemahannya. Ya kan? Karena apa? Karena terlalu besar dagingnya itu. Ya, kalau saya disakiti, aku kudu nyakiti orang. Kayak Tubal Kain, Ada dan Sila. Kalau aku disakiti 70 kali, akan aku balas 70 kali lipat. Balasnya 70 kali lipat. Dibalesnya loh. Ya kan? Tubal Kain itu kan 70 kali lipat dibalesnya. Tapi ketika Yesus mengajarkan kepada Petrus, 7 kali 70 pengampunannya, bukan pembalasannya. Dikali 7. Ya kan? Kalau Tubal Kain bilang 70 kali lipat, kalau Yesus bilang 7 kali 70 ngampuninya. Ya kan? Di zaman itu orang itu kalau membalas itu ngeri sekali, saudara. Manusia itu memuaskan hawa nafsunya dengan luar biasa. Kemudian mereka mulai, ya air itu selutut. Artinya dia bisa jalan, ya, tapi dia mulai semua hawa nafsunya dia mulai dikekang. Mulai dikekang. Abraham mulai ngerti. Mulai mengerti, mulai memahami. Ya. Yakub mulai memahami. Kenapa kamu basmi semua? Kamu ngaco itu. Gak boleh. Iya, tapi adik kita diperkosa, adik kami diperkosa, katanya anak-anaknya Yakub. Dibantai itu satu kampung itu ya, dibunuh semua. Gak boleh. Yakub mulai ngerti. Ya kan? Di zaman Abraham itu kan, mereka mulai ngerti. Stop. Tapi kemudian sepinggang. Ya, artinya nggak boleh, mulai ada hukum itu. Ada ikat, ya kan? Ada kebenaran itu. Kalau bilang sepinggang itu, artinya antara kamu jalan, antara tidak dan iya. Ya kan, diikat pinggangnya kan. Orang yang jalan sepinggang itu dia bisa jalan, tapi benar-benar lambat. Hawa nafsunya masih dilampiaskan, tapi ada hukum yang benar-benar, ada hukum yang jelas, ada yang mengikatnya. Sehingga nggak bisa semuanya sendiri. Sampai akhirnya dia seleher.
Artinya dia tidak bisa menguasai dirinya lagi, tidak boleh maunya dia sendiri lagi. Seluruh dagingnya, seluruh hidupnya itu harus tenggelam, pasrah. Dia sudah nggak pegang kendali lagi, tapi Tuhan yang pegang kendali. Roh Kudus itu, sungai itu yang pegang kendali, tinggal dia harus berenang, mengikuti alirannya itu. Apa artinya? Artinya ketika Anda ingin tenggelam di dalam roh, ya, Anda ingin tenggelam di dalam sungai itu, ya, artinya Anda itu punya kesempatan buat membales, punya kesempatan buat melukai, tapi Anda bilang enggak. Anda bilang enggak. Anda punya kesempatan untuk menyerang, tapi Anda bilang enggak. Anda punya kesempatan untuk melampiaskan kemarahan dendammu, Anda punya kesempatan untuk melakukan perlawanan yang gila-gilaan, tapi Anda bilang enggak. Saat Anda ngerti ini, saat Anda hidup, ya, mengampuni, walaupun dia nggak layak untuk diampuni. Susah Pak? Enggak susah. Yang bikin susah kan Anda sendiri, karena Anda mau perginya ke tepian. Anda nggak mau nyemplung, masuk nyepur. Anda nggak mau nyemplung ke tengah. Anda masih mau pelihara marah itu. Anda menikmati becek-becek itu, ya kan? Antara ilusi Anda merasa bertuhan, Anda sudah merasakan hadirat Tuhan, tapi Anda masih simpan itu rasa marah, Anda masih simpan, ya kan? Semua retorika-retorika itu tadi. Kalau yang becek-becek itu yang retorika-retorika itulah. Anda tahu kebenaran, tapi Anda nggak mau nyemplung sekalian. Alangkah adalah lebih baik, kalau kata surat Ibrani, adalah lebih baik kalau kamu nggak pernah tahu sama sekali. Karena dengan Anda beretorika begitu, malah bahaya loh. Nggak dapat apa-apa. Ya, bahkan akhirnya Anda terpelanting. Anda nggak merasakan sungai itu mengalir dalam hidupmu. Nggak merasakan apa-apa. Makanya tadi di awal saya bilang, kenapa orang miskin kere terus? Karakternya jelek. 90%. Yang 10% mungkin Tuhan ada urusan dengan dia. Yang kita nggak ngerti. Tapi jangan Anda beralasan, ya saya yang 10% itu Pak, yang enggak. Itu 10 orang-orang khusus itu. Yang 10% itu hanya orang-orang khusus. 90% rata-rata karakternya busuk, jelek. Ya, makanya Anda hidup di situ. Nah, kalau karaktermu jelek, kenapa karaktermu jelek? Sehingga Anda hidup di dalam kemiskinan adalah salah satu akibat ya dari keringnya sungai kehidupan itu. Kemiskinan adalah salah satu dampak, salah satu ya. Tapi iya, orang kalau miskin sampai puluhan tahun itu biasanya karena dia tidak mengalami mata air kehidupan. Jadi ada yang salah. Anda yang bolak-balik cerai, ya, biasanya karena Anda tidak masuk dalam sungai kehidupan. Pak, bukan, tapi saya sudah berusaha begini, Pak. Saya 3 kali suami saya mengkhianati saya. Nah, herannya kenapa kamu bisa ketemu sama orang macam begitu? Kan pertanyaan begitu kan? Pak, sudah 3 kali, Pak. Dia meninggalkan saya, suami saya ini. Ya, pertanyaannya, kenapa kamu bisa ketemu orang itu yang macam begitu? Karena otakmu, watakmu, jiwamu, gayamu ya gayanya dia. Kambing kumpul sama kambing, kerbau sama kerbau, ayam sama ayam. Orang benar kumpul dengan orang benar, orang fasik kumpul dengan orang fasik. Anda harus terima kenyataan itu. Berdalih-dalihnya banyak sekali. Kalau Anda sering ketipu bolak-balik, ya pasti karena cara berpikirmu kayak gitu. Makanya kamu ketemu teman-teman yang begitu. Kayak saya. Saya, selama saya hidupnya benar, saya nggak pernah ketemu orang yang jahat, yang nggak bolak-balik, nggak begitu. Begitu saya masuk, dan saya mau niat mau nggak benar, maka 4 tahun itu saya ketemunya orang-orang nggak benar juga, saling sikut-sikutan, halalkan segala macam cara, menang-menangan, tega-tegaan. Wah, ngeri saudara, ngeri saudara.
Anda kalau ngerti yang saya maksud itu ya, Anda yang pernah, waduh, itu udah nggak ada belas kasihan lagi. Nggak ada belas kasihan. Nggak ada belas kasihan. Kalau kamu menang, aku menang. Kamu lebih pintar, kamu lebih licik, atau aku lebih licik. Nanti ke koles Pak, wah biar masuk ke penjara sekalian. Kalau perlu udah saya sikat semuanya, saya masukkan penjara juga. Sampai satu titik ya, Tuhan ngomong saya, udah mau tak bayarin orang ini biar masuk penjara. Terus hati bilang, jangan, udah. Terus saya kalah. Habis itu ya, karena saya lemah kan. Makanya teman saya, orang Medan bilang, lu ya, Paul, lu tahu nggak, lu bisa semuanya, gua akui lu hebat. Kelemahan lu satu, lu kurang jahat. Dia bilang begitu ya sama saya ya, lu kurang jahat. Lu kalau sudah niat mau begitu, lu jadi jahat-jahat sekalian. Terus saya bilang sama dia, sudah jahatnya cukup, nanti nggak bisa balik. Bang, jahatnya cukup bang, nanti saya nggak bisa balik. Saya bilang begitu ya, dan saya bersyukur saya bisa balik. Karena ada satu titik Anda nggak bisa balik. Anak yang hilang itu bisa nggak balik? Bisa. Apa yang membuat dia nggak bisa balik? Kalau dia udah nggak bisa jalan pulang, ya kan? Selama dia masih kekuatan buat jalan pulang, dia akan jalan. Walaupun merangkak pun dia akan pulang. Selama masih ada kekuatan buat merangkak pulang, apa yang bisa membebani dia untuk pulang? Gengsi. Iya kan? Yang bikin Anda nggak bisa balik sama Tuhan apa? Gengsi. Udah tanggung, kepalang basah. Padahal Tuhan bilang nggak apa? Kesombongan itu adalah dosa yang paling dibenci sama Tuhan. Kesombongan, gengsi itu loh. Harga dirimu itu adalah kesombongan yang paling dibenci oleh Tuhan. Iya kan? Jujur. Iya, makanya orang kere terus. Makanya orang kena masalah terus. Makanya kawin cerai terus. Makanya hubungan-hubungan bermasalah terus. Karena gengsi itu tadi. Harga diri, prinsip. Nah, kalau Anda ingin masuk dalam sungai kehidupan, ya, Anda ingin masuk dalam sungai kehidupan itu, Anda sudah nggak bisa memiliki dirimu lagi, ngapung, sudah nggak bisa apa-apa. Kalau Anda masih becek-becek, bahkan ketika Anda sudah gunakan ikat pinggang kebenaranmu itu tadi, mata air sepinggang itu ya, kalau sungai itu sepinggang, Anda masih bisa berontak, masih bisa ngelawan, sampai Anda tenggelam, udah nggak berdaya lagi. Bukan Anda nggak mampu, Anda bisa, tapi Anda memilih. Itu kan keputusan kan, Anda mau pinggir di pinggiran, apa mau di tengah, kan itu kan keputusanmu. Mau becek-becekan, apa mau nyebrang langsung berenang di tengah, kan keputusan. Kita bisa melawan, kita bisa marah, kita bisa pertahankan harga diri segala macam. Tapi aku memutuskan untuk tenggelam. Orang sudah diakonia, sudah keluar duit, masih difitnah. Wah, ya kan? Masih difitnah. Oke, tunggale, nggak apa-apa. Jangan takut ya. Jangan takut. Berat, Pak? Enggak berat. Keputusan. Kelihatannya berat. Karena kamu ngelihat aja, waduh, banjir. Bisa nggak berenang? Lo bukan bisa berenang, tinggal nyemplung aja. Itu kan sebuah keputusan. Ya kan? Di sana dibersihkan hidupmu kan. Dari kesombongan, kenajisan, yang otaknya jorok, isinya Alexis Tok, yang homo, yang lesbian, yang pedofil, yang Anda suka dengan seks dengan yang fantasi-fantasi nggak kudus, Anda yang masih suka jahat, lihai, nipu, yang masih suka ingin harta orang lain, yang suka istri orang lain, Anda yang masih suka dengki, itu nanti di sungai besar itu kamu dibersihkan. Kalau kamu becek-becek di pinggir, kotor lagi. Kotor lagi. Kotoran itu kan kena lagi. Kapan bersihnya kalau di pinggiran? Kalau Anda masuk tengah, bersih langsung. Dan jangan minggir lagi. Ikutin hanyut sungai itu. Jangan ada lain. Makanya kekristenan jadi sulit buat hidupmu.
Karena kamu punya ajaran yang salah dari gerejamu. Ya, yaitu apa? Materi. Yaitu apa? Status sosial. Yang dikejar bukan itu. Kejarlah kekudusan, kejarlah kerendahan hati. Dari mana kita bisa rendah hati? Kalau kita sudah nggak berdaya, membuat diri kita tak berdaya, mengosongkan diri kita sehingga kita bisa hanyut dengan sungai kehidupan ini. Praktisnya caranya begitu, prakteknya. Ya, sangkal diri, pikul salib, nggak ada kompromi. Makanya orang-orang yang bisa sangkal diri, pikul salib, dia nggak kepengen barang mewah. Sehingga ketika dia punya 2, dia bagi yang 1. Dia punya 10, dia hanya butuh 7, yang 3 dibagi. Dari situ, ya, diakonia itu keluarnya dari situ. Jadi nggak bisa bohong. Dia punya 10, saya cuma butuh 7, ya 3 tak bagi. Saya punya 5, butuhnya 7. Saya punya 5, butuhnya 7. Ya sudah, yang 1 tetap tak bagi, atau yang 2 tetap tak bagi. Sama-sama kurang kok. Itu ilmu baru tuh kan. Saya butuhnya tuh. Nah itu tadi saya. Ya kan. Puluhan miliar. Ini kalau sampai rumah tak jual, saya punya aset banyak, tetap nggak cukup. Tapi waktu itu saya rema ketika seorang pendoa syafaat itu ya bilang, lepas jual semuanya. Dari nol lagi Pak Paul. Saya doa. Saya ngomong-ngomong sama anak-anak. Yang penting kita nggak berantem lagi kan? Nggak. Nanti kita sampai apa nama? Ya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Tapi nggak mungkin selamanya. Ya sudah, ya udah kita sepakat. Sehingga kita tidur di lantai, tapi anak-anak suka cita. Tidur mah di lantai, tapi anak-anak suka cita. Ya, sampai benar-benar Tuhan pulihkan. Kelihatannya berat, tapi setelah ada jalanin nggak berat. Kan cuma melepaskan saja, deg-degan. Tiap hari didatengin saya sama debt collector. Saya nggak pernah takut sama debt collector, tapi kali itu saya nggak punya power apa-apa, ya. Tetapi ketika saya kemudian hanyut dalam sungai itu, saya kan memutuskan untuk rendah hati. Tiba-tiba orang-orang ini semua baik sama saya. Saya yakin mereka memancarkan persahabatan, kasih dari hidup saya, sehingga mereka yang mau melabrak-labrak nggak karu-karuan, mereka tiba-tiba jadi lembut sama saya. Begitu ya. Nanti di kelas apostolik saya cerita detail ya. Di kelas apostolik saya akan cerita lebih detail lagi. Tetapi intinya ya, dalam perjalanan hidup saya yang saya ngomong ini ya, saya tahu rasanya hidup dalam kemewahan, ya, gaji melimpah. Sebelum saya masuk bisnis sendiri ya, artinya saya masih kerja sekuler, saya pegang direktur di sebuah perusahaan besar, ya, gajinya saja lumayan ya, bonusnya aja bisa beli mobil itu saya, bonusnya setahun bisa beli mobil. Kita ngalamin namanya hidup melimpah. Memang saya bukan orang yang kaya konglomerat, tapi buat saya dari orang yang tidak kuat, dari orang miskin sampai saya setelah menikah hidup saya diberkati luar biasa, itu buat saya itu sesuatu banget ya. Sampai saya jatuh, saya ngelihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa itu, dan saya ngamatin selalu, tak amatin dulu polanya jatuhnya di mana, salahnya apa. Saya coba dengan cara lain, masih ngeyel kan. Nah, namanya orang kan bisa saja kebetulan kan, bisa saja kebetulan, ya kan? Karena ini belum tentu. Oh, kamu jatuh karena kemarin kamu berzina, belum tentu, bisa jadi karena kebetulan. Tak coba lagi, panjang. Oh, jatuh kemarin mungkin karena kamu ini, tak coba lagi, karena nggak perpuluhan, misalnya kan? Tak coba perpuluhan, rajin, nggak berzina, nggak perpuluhan. Setelah ada masalah,
Karakter saya nggak baik. Apa? Sombong. Kesombongan adalah dosa yang paling mengerikan. Melebihi perzinahan, melebihi semua hal. Kesombongan itu diawali. Ya, kesombongan itu. Dan terakhir saya baru ngerti titik terakhirnya kesombongan. Makanya Tuhan hantamkan saya di situ. Terakhir begitu saya merendah diri, merendahkan diri saya serendah-rendahnya. Tiba-tiba kayak kapal selam itu ya, tiba-tiba naik sendiri. Bisa naik sendiri. Saya juga bingung kenapa bisa naik sendiri. Ya kan? Karena ternyata ketika kita rendah hati, disitulah berkat dicurahkan. Ketika kita merendahkan diri, disitulah belas kasihan ada. Ketika kita merendahkan diri, disitulah damai sejahtera ada. Jadi kuncinya adalah kita mau hanyut di dalam sungainya Tuhan tadi. Ya, dalam sungainya Tuhan. Yaitu rema ke rema, dari rema ke rema, sampai meluap memenuhi hidup kita rema itu. Anda nggak akan bisa rema kalau Anda masih sombong. Anda baca Alkitab, ya, Anda baca Alkitab, Anda dipenuhi dengan kasih. Setelah itu Anda melakukan kasih ya, agape, tinggal di dalam kasihku. Lalu akan jadi rema kan. Tapi betul Anda stop, ya sudah stop. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Tinggal tetap. Kata iman itu bukan berarti on off hari ini beriman, besok nggak beriman. Kata iman artinya kalau hari ini Anda beriman, besok sejam lagi, setengah jam lagi, besok masih beriman. Bukan on off hari ini beriman, iman saya lagi lemah ini. Wah itu bohong, itu ngawur itu, iman saya lagi lemah. Iman saya lagi lemah Pak, saya bingung iman saya lagi lemah. Kalau aminmu lagi lemah, saya mengerti, paham. Mungkin ada lagi lemah syahwat. Tapi kalau imanmu lagi lemah, omongan apa itu? Nggak ada. Firman Tuhan nggak ngajarin kita imannya lagi lemah. Ada orang yang lemah imannya dan orang yang kuat iman. Udah. Tapi bukan berarti iman kuat besok lemah. Nggak ada. Karena iman itu artinya faithful, setia. Jadi saya lagi nggak setia Pak. Loh, namanya berarti kamu selama ini nggak setia. Karena iman itu artinya faithful, setia ya. Kata iman itu berasal dari kesetiaan. Ya, endure. Kata iman itu ya, berarti bukan Anda iman besok nggak beriman. Nggak ada. Kalau iman itu setia, panjang. Sekali Anda nggak bilang nggak beriman, berarti Anda nggak setia. Namanya nggak beriman itu. Kalau namanya iman itu namanya setia, endure. Ya, gitu ya. Imannya lagi goyah, Pak. Besok kuat lagi, nanti bulan depan goyah lagi. Itu namanya bukan iman. Berarti Anda selama ini nggak beriman. Gitu. Sama ketika Anda mulai, ya, Anda hidup baca Alkitab, harus baca Alkitab. Kalau enggak nanti Anda imannya salah, imannya pakai imannya Muhammad, apa imannya Tung Desem ya salah, nggak jadi. Imannya multi level marketing, imannya agen asuransi, nggak jadi. Ya kan soalnya kan di stylin motivasi terus kan juga Anda terbakar imanmu terhadap multi level itu atau terhadap asuransi itu kan. Ya nggak jadi, karena iman yang benar itu harus dari Alkitab. Perkataan yang ada di dalam Alkitab, logos itu. Kemudian Anda melakukan, barang siapa mendengar logosku dan melakukan. Ya Matius 7, lakukan. Kalau Tuhan bilang mengasihi, mengasihi. Kalau bilang ampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang berdiakonia, diakonia. Kemudian Anda kalau dibilang berbuatlah baik kebaikan bagi musuh-musuhmu, ya berbuat baik bagi musuh-musuhmu. Kalau dibilang Anda harus rendah hati, tidak rendah hati, langsung aja lakukan. Dari situ logos itu hidup di dalam kasih. Kasih itu nanti akan jadi rema. Tapi jangan berhenti, lagi, besok lagi, tiba-tiba rema itu dari semata kaki, selutut, sepinggang, Anda tenggelam. Saat Anda tenggelam di dalam sungai itu, maka kan ada kehidupan buat Anda sendiri dulu. Ya, ada ikan-ikan yang berkeriapan. Artinya apa? Anda akan menuai. Ada
pohon-pohon yang berbuah tepat pada waktunya. Artinya Anda nggak akan gagal, nggak akan sial. Itu, maka berkat materi juga akan terjadi dengan sendirinya. Saya nggak berkata Anda kudu jadi konglomerat, enggak, tetapi Anda tidak khawatir dengan hari esok, karena itu janji Tuhan. Anda tidak khawatir dengan apa yang kamu makan, minum, pakai. Kalau Anda jadi konglomerat, ya, itu malah kita harus hati-hati. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu Anda. Wah Pak, kalau gitu nggak enak Pak, khotbahnya Pak. Kita nggak khotbahnya Pak Paul nggak ngajari kita jadi orang kaya. Oh iya, karena Tuhan Yesus sudah ngajari nama kita, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Orang kaya susah masuk kerajaan surga, bukannya nggak bisa. Tapi kalau bilang susah, artinya dari 100 mungkin cuma 1. Itu namanya susah. Ya, kalau orang kaya pasti masuk kerajaan surga, artinya 100 orang kaya, 100 masuk surga. Kalau orang kaya pasti tidak masuk kerajaan surga, ada 100 orang kaya, 100-100-nya tidak masuk surga. Kalau susah, artinya 1 dari 100. Ya, pokoknya di bawah tertentu, sedikit pokoknya. Nah, kalau Anda masih pengen kaya raya, Anda masih pengen punya barang mewah, hati-hati. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Tetapi Tuhan Yesus janji, kita tidak akan takut dengan apa yang kita makan, minum, pakai. Dan hari ini kami ngalami. Kami tidak takut dengan apa yang kita makan, minum, pakai. Tuhan sediakan, Jehovah Jireh. Kita tenang hidupnya, yang lebih tenang lagi anak-anak sehat, kita semua sehat. Kita bahagia, kita hidup di dalam cinta yang melimpah. Semua orang mengasihi kami, dan kami mengasihi semua orang. Enak kan? Enak. Kalau yang tidak mengasihi kami, pasti dia jauh-jauh. Kalau yang mengasihi kami, pasti deket-deket. Gitu. Kami memang miskin, tapi kami memperkaya banyak orang. Enak begitu kan? Saya memang nggak punya uang, tapi kalau Anda lihat di Damaris, enak kan? Kita memperkaya banyak orang. Kita sudah kumpulin 4 miliar kan? Padahal saya bekas penjahat. Yang bukan bekas penjahat, yang orang baik-baik malah nggak bisa. Kenapa? Pertanyaan kan kenapa? Kenapa yang bekas penjahat bisa, yang bukan penjahat malah bisa? Kenapa yang penjahat ini dipakai Tuhan, yang bukan penjahat malah nggak dipakai Tuhan? Kan pertanyaan kan begitu. Jadi Anda malah lebih senang bekas penjahat, apa lebih senang sama orang baik-baik? Ya kan? Yang keuangannya nggak jelas. Kalau saya, karena saya bekas penjahat, saya tahu yang namanya integritas dan kredibilitas. Dan saya sudah belajar. Dan saya belajarnya berdarah-darah lagi. Nah, balik lagi saudara, Anda ingin kehidupan Anda diubahkan oleh Tuhan di tahun 2022 ini. Ya, tenggelam dalam sungai. Sangkal diri, pikul salib, sampai kamu biarkan orang mau ngoceh apa tentang kamu, biarkan sampai nggak berasa di sini, udah mati rasa. Kalau Anda masih tersinggung, difitnah, Anda belum hanyut. Anda boleh punya uang banyak, tapi Anda belum hanyut. Dan hati-hati, uang itu akan membawa Anda ke neraka. Anda ingin kemana Anda datang, kemana Anda pergi, di situ ada kehidupan dan menghidupkan orang. Sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, sampai orang memfitnah, sampai orang ngomongin kamu itu udah berasa lagi. Nggak berasa, dalam hati cuma senyum aja, ya biarin saja. Bener-bener nggak berasa. Wah, waktu itu udah dablek, bukan. Karena kita penuh dengan kasih melimpah. Kita memutuskan. Makanya hidup kudus, hidup benar itu menjadi mudah. Ya, bukan hal yang berat. Nggak berat. Cuman pasrah saja kok. Ya, Anda cuma pasrah. Enggak, saya pakai ini kacamata, ini cuma tinggal tak lepas saja. Ya kan, cuma tinggal tak lepas. Masalahnya kan kita nggak mau ngelepas. Kalau kita membawa ransel begitu berat, kan cuma tinggal ditaruh. Masalahnya kan kita nggak mau. Kenapa? Kalau ditaruh, eman-eman sama harga diri kan, eman-eman sama prinsip, eman-eman sama yang namanya
tadi, nama baik, reputasi, apa segala macam, kita nggak butuh. Ketika kita merendahkan diri, hanyut, ya, sama seperti Yesus yang dalam kesetaraannya identik dengan Allah sendiri, tapi ia mengosongkan dirinya. Kan sudah kasih contoh, cuma tinggal mengosongkan saja. Apa susahnya kita mengosongkan diri? Yesus yang maha besar, yang begitu luar biasa saja, dia mengosongkannya dengan mudah, cuma tinggal dikosongin saja, dia turun ke dunia, ya, menjadi hina. Kenapa kita yang cuman si gembala sapi saja, oh ya belagu amat, emang harga dirimu seberapa sih? Nah, dulu saya suka ngomong, gundulmu aja bisa tak beli. Itu serius ya, kalau bilangnya gundul tak beli itu, gundul tak beli tak masukkan penjara, tak jeblosin ke penjara beneran itu ya. Itu saya kalau lagi di Indonesia itu kalau masuk ke penjara itu gampang itu ya. Anda tahu kan zamannya sebelum Tito itu kan polisi kan korup sekali kan. Zaman sebelum Jokowi itu kan korup sekali itu. Segampang masuk penjara. Orang bener saja nggak ada angin nggak ada hujan ada ciduk masuk penjara bisa itu. Serius. Zaman itu ya, artinya gundulmu tak beli bisa. Orang ini pelongo-pelongo padahal orang kaya, karena dia pelit. Sedangkan saya kalau saya punya uang, saya tebar pesona. Oh, zaman sekarang udah bisa, hati-hati kamu di sini. Zaman sekarang sulit, ya masih ada, tapi hati-hati kamu. Salah-salah diciduk bareng-bareng. Oh, zaman dulu bisa. Ya, makanya tuh zamannya Soeharto itu kan lebih ngeri lagi kan. Anda lagi baik-baik, cuman gara-gara gebetanmu, kamu lagi ngebet orang lagi ini terus kamu bisa masuk penjara itu, bisa ujuk-ujuk Anda dikerjain pokoknya, masuk ke tahanan pokoknya, entah caranya bagaimana. Oh, zaman sekarang sulit, lebih sulit ya, karena sudah mulai, karena ada orang-orang yang mau meneriakan kebenaran. Tapi intinya malam ini saudara, Anda ingin berubah nasibmu di tahun 2022 ini, ya, tenggelam dalam sungai, dirubah, nasibmu berubah. Hubungan-hubungan yang sumbang itu akan dirubah sama Tuhan. Ya, tahun ini tekatin, ya, tahun ini tekatin. Wah, apa dihina, apa nggak apa-apa. Emang kenapa kalau dihina? Tuhan Yesus saja dihina, ya kan? Wah, itu salah paham. Ya, emang kenapa Yesus jadi salah pahamin? Yesus saja yang Tuhan aja disalah pahamin, apalagi kita, cuman kutu kupret. Tenang saja. Wah, tapi kan nanti begini harga diri, harga dirimu larang, harga dirimu, kamu siapa, harga dirimu apa? Kamu nggak punya duit, ya nggak ada harga diri. Orang mau hebatnya kayak apa, pendeta mau sucinya kayak apa, nggak ada duit ya nggak ada, nggak bisa aja. Ya kan, mau pendeta kan kere, makanya pendeta-pendeta sekarang ngajarin supaya punya duit, supaya bisa dihargai. Pendeta-pendeta dihargai karena punya duit. Yusuf Mansur itu bisa nggak masuk penjara karena dia bayar sama polisi, bisa nipu terus. Memang rumusnya begitu caranya, Yusuf Mansur bayar terus, makanya mau laporan kayak apa polisinya dibagi kok. Itu kenyataan, ya. Itu pendeta-pendeta ya karena belum ada yang laporin aja, pendeta-pendeta di Indonesia penggelapan uang kolektor. Kalau sudah cerita kayak Konghi, kayak menantunya Yonggi Cho, wah, bisa banyak pendeta antri masuk penjara itu gara-gara kasus penggelapan dana kolektor. Coba deh kalau nggak percaya. Indonesia karena ditakut-takutin sama pendeta, jangan sentuh bijinya pendeta. Anda makanya ditipu. Kalau udah kayak cerita di Singapura, kelar itu punya pendeta-pendeta ini. Makanya saya cari aman. Ya, rekeningnya pakai rekeningnya Damaris. Nama saya nggak ada di situ. Kan begitu kan? Itu namanya berhikmat. Ya, saya ingin menjadi saluran berkat, tapi saya nggak mau tergoda. Ya udah rekening kasih di situ. Ya, kalau Anda mau memutuskan sendiri ya terserah. Itu kan suka-suka. Kalau tenggelam dalam roh. Seberapa sih harga dirimu? Hah? Saya biar miskin harus punya harga diri, itu yang tersisa Pak, salah. Yang tersisa biar Tuhan Yesus aja ya. Jangan harga dirimu, salah. Yang tersisa biar Tuhan Yesus saja. Ayo katakan sama-sama saya ya, biar di rumah. Yang tersisa Tuhan Yesus saja. Ya, yang tersisa dalam hidup kita biar Tuhan Yesus saja. Ya, jangan harga dirimu, salah. Prinsipnya paling prinsip keluarga salah. Yang tersisa biar Tuhan Yesus saja dalam hidupmu. Saya sampai bilang sama istri saya ya, sama anak-anak, kita doa tiap malam. Ya 2 tahun kami doa. Amin, Tuhan Yesus. Apapun boleh terjadi. Sudah Tuhan. Yang penting
kami tetap di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Udah 2 tahun kita doanya cuma itu. Tuhan Yesus, apapun boleh terjadi, yang penting jangan lepaskan kami Tuhan. Mau apa dia terjadi lagi nggak apa-apa, yang serem-serem terjadilah Tuhan, wis pasrah. Yang penting jangan kita dipisah dari Tuhan. Udah, nggak taunya Pak, itu doa yang paling ampuh, tahu nggak? Itu doa yang paling ampuh dalam hidup saya. Saya doa itu tiap malam, tiap hari tambah mumbul. Itu doa yang paling dicinta sama Tuhan. Doa yang paling Tuhan suka itu. Apapun Tuhan. Itu ada lagunya itu ya. Ada lagunya itu. Supaya nyanyi mah. Tapi kamu nggak pegang ini ya mah. Itu ada lagunya itu kan. Selain kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Itu tadi ya, apapun Tuhan. Saya nggak ingin semua hutang saya beres, saya nggak ingin apa semua, udah Tuhan, udah nggak ada lain, aku cuma pengen Tuhan saja. Itu ternyata doa yang paling menggilangkan hati Tuhan Yesus. Langsung tenggelam di dalam sungai. Artinya jangan munafik, selain kau tiada yang lain. Begitu Anda disamberin, ada fitnahan, langsung kutu kupret lu, kurang ajar lu, wah samberin. Jangan sebut nama Paul kalau kamu beli kepalamu. Wah, itu bohong kamu ngomong itu, selain kau tiada yang lain. Bohong. Itu retorika kok, imanmu iman retorika kok. Jangan kalau bilang selain kau tiada yang lain, artinya orang mau ngomongin apa, wis karepmu, pokoknya aku cuma pengen Tuhan Yesus. Itu langsung tenggelam itu. Langsung tenggelam. Tuhan itu langsung dijawab sama Tuhan, kamu bener-bener kamu dihantam habis-habisan. Sampai benar-benar gak kepengen yang lain. Wah, itu ada tenggelam, begitu tenggelam. Makanya saudara, ketika masa-masa pemulihan saya cepat, padang gurunya gak kelamaan. Begitu saya tahu rahasianya, saya langsung nyanyi, selain kau tiada yang lain. Wah, gak ada, aku gak kepengen lainnya Yesus Tuhan. Aku gak kepengen lainnya, aku cuma kepengen Tuhan Yesus saja. Langsung tenggelam di dalam aliran sungai itu. Ya, Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa haus datang minum, dari dalam airnya mengalir aliran air kehidupan. Udah gak ada pengen lain. Makanya kita bisa bikin proyek besar-besar, dan saya tahu saya punya rema yang luar biasa ya, bahwa komunitas kita ini akan memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa. Ingat, Anda di Indonesia, saya ada di Eropa ya. Artinya kita ini lintas benua. Orang yang di sini ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Taiwan, ada yang di Malaysia, ada yang di Cina. Artinya kita ini ada seluruh bangsa. Kita siap untuk menjadi berkat bangsa-bangsa komunitas kita. Ngeri nggak? Ngeri. Sampai Anda ngomong, ya Tuhan, selain kau, tiada yang lain. Yang ku inginkan hanya engkau. Mau orang ngoceh apa, mau orang fitnah apa, mau orang lakukan apapun kepadamu. Walaupun Anda punya kekuasaan buat beli kepalanya dia. Tapi Anda bilang, enggak Tuhan. Aku nggak kepengen beli kepalanya dia. Aku nggak kepengen musuh-musuhku. Aku hanya ingin Tuhan Yesus saja. Saya mau nangis. Wah, kalau ingat ya, saya ngomong ini sama Tuhan. Doanya kita 2 tahun waktu itu. 2 tahun kita cuma doa itu tok. Ya. Tiap malam setiap kali doa, kita terakhir ngomong, Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami hanya inginkan Tuhan Yesus. Kiranya itu juga terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Oke, 1 jam ya. Tuhan Yesus memberkati.